barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال ربكم عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, jemaah salat subuh di Masjid Bukit Indah Sukajadi, langsung jadi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia. Yang terbesar nikmat iman dan Islam yang menjadi kita bagian dari umat terbesar dan pengikut agama terbesar dan bagian dari pengikut umat yang masuk surga dalam jumlah terbesar. Dan hadir kita pula di tempat yang menghasilkan pahala-pahala terbesar, tempat yang dicintai Allah, bahkan paling dicintai Allah di atas permukaan bumi, masjid-masjid. Ahabul biqa'i ilallahil masajid. Di munasabah salat subuh yang sunatnya saja lebih baik pada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan salat wajibnya? Raq'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya itu ada para raja, ada para presiden, ada gubernur-gubernur, ada bupati-bupati, ada perusahaan-perusahaan, ada pabrik-pabrik, ada tambang-tambang, dan semuanya. 2 rakaat salat subuh sunatnya lebih utama dari semua itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sungguh kalau kita yang tidak bangun di subuh ini, orang-orang paling merugi. Atau kita meninggalkan subuh karena kepentingan sedikit, kepentingan duniawi, sungguh kita sangat merugi. Alhamdulillah kita datang ke sini. Tidak ada yang mengawasi kecuali yang ada di kiri dan kanan kita, yang tak pernah meninggalkan sekecil apapun catatan baik ataupun buruk. Mudah-mudahan sejak berangkat dari rumah sampai ke sini dan bubar lagi, banyaknya adalah catatan kebaikan nanti. Dan pagi ini dihiasi pula dengan majlis ini. Ya cukup, jangan tegang sekali lah, santai saja. Bertentum tersenyum itu sudah sedekah. Tambah lagi saya, senyum terus adalah sedekah.
Hayakallah. Senyum juga saya, Masya Allah. Jazakallah khair. Nah, andai ini saja kebaikan yang kita dapat di majelis ini itu sudah lebih dari cukup. Kalau gitu cukup sampai di situ dulu. Ma'asyiral kiram dirahmati, karena ada temanya, jadi saya lanjutkan lah ya. Sebenarnya sudah cukup, dapat senyum antum tuh, dah senang antum, saya sudah merasa senang sekali, bersyukur. Gimana, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa kembali. Beberapa detik setelah ini. Ma'asyiral kiram, tambah lagi, majelis ini tak boleh lewat dari salam dan salawat kepada Nabius Syafaat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu tuan-tuan, salawat itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah doa yang paling cepat terkabul dan pasti. Dari mana beliau tahu? Seperti dalam kitabnya Jala'ul Afham bis salati wassalam ala sayyidil anam, karena Allah berjanji seperti kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang selawat kepadaku sekali, Allah pasti jawab selawatnya 10 kali langsung. Masya Allah, tabarakallah. Apa makna selawat Allah pada kita? Kalau selawat kita pada Nabi, doa sahih, dan selawat kita kepada Allah penghormatan dan pemuliaan. Selawat Allah kepada kita, ada yang tahu? Kenapa takut menjawab? Ini tidak ujian, bukan ujian akhir semester. Kecintaan. Mana dalilnya? Apa makna selawat Allah kepada kita? Yang tahu aja, yang tak tahu jangan. Baik. Makna salawat Allah kepada kita adalah ampunan dan rahmat. Ampunan dan rahmat. Tahu tak tuan-tuan, cita-cita terbesar kita adalah dapat ampunan dan rahmat. Ampunan, bersih catatan dosa. Rahmat, kendaraan utama masuk surga. Tak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Dan rahmat tak diberi kalau tak dapat ampunan. Nah, dengan salawat dan salam Allah jawab 10 kali, seolah-olah kita berdoa Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni 10 kali, ke 10-10-nya diijabah Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kalau banyak dosa, selawat aja walaupun tanpa salawatan. Ya Ustaz Mahmudi, salawatan itu salah secara bahasa ya. Bahasa Arab salawatin, sahih? Teman, karena di Indonesia kan jadi salawatan. Apalagi kalau salawatan kepo pula, koplo pula. Jadi tidak perlu tunggu acara salawat. Salawat terus. Salawat terus. Dan ini yang akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena ini adalah kebaikan. Orang berbuat baik, kita mesti pandai berterima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur pada Allah yang tidak bersyukur pada manusia. Maka saya atas nama pribadi dan juga jemaah serta panitia mengucapkan terima kasih besar kepada pembina, pengurus dan seluruh anggota DKM Masjid Bukit Indah. Bukit Indah ya, sudah bukit ini selalu indah. Suka pula langsung jadi, pas suka langsung jadi. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang baik dalam majelis ini menjadi pahala bagi tuan-tuan, dan semua yang buruk mudah-mudahan Allah ampuni. Kira-kira ada yang buruk dari tadi? Nggak ada ya. Di rumah Allah ini semua baik, walhamdulillah.
Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukti kesetiaan. Subhanallah, Allah tahu enggak kita cinta kepadanya? Tahu enggak Allah? Tentu enggak boleh bercakap ya. Hah? Allah tahu enggak jika seorang hambanya mencintainya? Tahu enggak? Tahu. Kenapa Allah uji lagi kesetiaan itu? Dan semakin cinta hamba kepada Allah, maka semakin berat ujiannya. Sahih? Semakin berat ujiannya. Bahkan ya, semakin beratnya itu Nabi katakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Kita tahu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baik yang hadir maupun menyaksikan, yang kita tahu yang namanya cinta itu selalu ada kebaikan yang diberikan, sah? Hadiah-hadiah, ucapan-ucapan apresiasi, ucapan-ucapan romantis. Sahih? Kalau datang hal yang mengecewakan, berat kita hadapi, oh jangan-jangan kita sedang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menguji hamba-hambanya? Kira-kira untuk apa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah tahu yang lulus dan yang tak lulus, dia sudah tahu. Ya'lamus sirra wa akhfa, mengetahui segala sesuatu rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Ada yang lebih tersembunyi dari rahasia? Enggak ada. Tapi ayat ada katanya. Ya'lamus sirra wa akhfa, Allah mengetahui yang tersembunyi, itu rahasia, dan yang lebih tersembunyi daripadanya. Apa maksudnya? Pada nggak tahu juga ya. Alhamdulillah. Berarti kita lanjutkanlah. Sebenarnya tentu takut menjawab. Sembunyi, rahasia, minimal yang tahu dua. Hamba itu sendiri, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih tersembunyi, apa yang lebih sembunyi? La ta'lamu nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang tak tahu apa yang dia usahakan besok, apa yang akan dia dapat, sah? Tapi Allah tahu. Ini lebih tersembunyi dari rahasia. Dan seorang tidak tahu di mana di permukaan bumi dia amati. Sah ya? Masya Allah. Orang misalnya dah lama berada di satu tempat, di situ terus, itu sejak kecil sampai dewasa, tiba-tiba pergi ke satu tempat, di situ matinya. Padahal dia sudah bilang, kalau saya mati nanti kuburkan di kuburkan di kuburan itu misalnya, atau kubur di depan masjid katanya, biar orang tidak banyak ke masjidnya, ya, supaya terjadi khilaf di antara manusia. Ya, kan masjid pada asalnya kalau tidak ada kuburan semua orang boleh salat, tapi kalau sudah ada kuburan terjadi khilaf. Betul? Saya tidak. Sebelum ada kuburan di depan mihrab semua orang boleh salat, tapi kalau sudah ada terjadi khilaf. Maka hindari ya, jangan bikin orang berbantah gara-gara kita. Orang mati kembalikan ke komunitas orang mati, jangan didekatkan dengan orang-orang hidup. Makanya dulu banyak masjid di depannya ada kuburan,
sehingga orang takut ke masjid malam-malam. Sahih? Kan masih ingat benar ya? Orang takut ke masjid malam-malam. Makanya subuh jarang yang ke masjid. Jangan-jangan saya yang pertama sampai. Sehingga kadang-kadang muazzin pun lambat-lambat dia datang. Ya, takut ada arwah genta. Iya, orang mati gabungkan dengan orang mati. Biarlah masjid untuk orang hidup atau orang mati. Masjid untuk orang hidup atau orang mati. Serius ini? Atau jangan-jangan banyak yang mati tadi yang datang. Iya, masjid untuk orang hidup. Orang mati baginya tidak berguna lagi masjid, kecuali doa-doa orang yang di masjid. Kalau doa orang masjid sampai dimanapun. Kita berselawat ke Nabi sampai. Padahal Nabi dan kita jaraknya, kalau dulu perang haji 3 bulan pergi, 3 bulan pulang pergi. Sahih? Jadi tidak perlu di depan masjid. Ma'asyiral kiram, dia wasiatkan meninggal kuburkan di situ, tapi ternyata tempat kuburannya tempat lain. Ini namanya asar, lebih rahasia, lebih tersembunyi daripada rahasia. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi apapun yang ada dalam hati kita Allah tahu. Tapi kenapa mesti diuji? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, la yurfa'ul mar'u aw ar-rajulu hatta yubtala. Seorang itu tak akan diangkat kecuali diuji dulu. Makanya para imam kita semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berat. Mulai dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat imam yang 4, dia menjadi eksis seperti itu, semuanya diuji dengan ujian-ujian berat. Imam Abu Hanifah dipaksa jadi ketua Mahkamah Agung. Kalau kita memaksa nak jadi ketua, iya tak? Memaksa nak jadi. Kalau dulu dipaksa, bukti dipaksa gimana? Sampai dicambuk, sampai mohon maaf kencing darah dia gara-gara dicambuk, dipaksa jadi ketua Mahkamah Agung, beliau tidak mau. Qadil Qudat. Imam Malik rahimahullah dipaksa untuk jadi guru privat khalifah, tapi dia tidak mau. Khalifah perintahkan, kalau gitu khususkan tempat di majelismu untuk anak-anak saya. Kata Imam Malik, tidak, masjid ini semuanya sama. Nah, anak khalifah, bahkan khalifah sendiri kalau mau belajar di majelis ilmu harus sama dengan anak kaum muslimin. Berat tak? Wih, kalau saya tidak sanggup aja. Kalau sempat Pak Wali Kota bilang, Ustaz saya harus tempat saya khusus. Siap, kan ya? Sahih? Siap. Kalau nanti tidak ada izinnya. Tidak ada izinnya. Tapi kalau Imam Malik tidak. Nah, majelis ilmu yang meninggikan adalah ilmunya. Kalau dia ilmunya lebih dari yang lain, lebih tepat, lebih bagus. Karena seperti kata ulama juga, siapa yang sabar duduk di situ, besok duduk di sini. Saya mau duduk di sini, sabar di situ dulu. Lah pergi saya nanti antum di sini. Nah, biasa harus sabar di situ. Ya, jadi orang yang paling sabar duduk di situ, insya Allah paling lama duduk di sini. Jelas ya? Makanya dulu kami waktu di pondok itu, Masya Allah sering makan di jamak ta'khir tanpa qasar. Tidak paham ya? Jamak ta'khir tanpa qasar. Tahu mana? Salat jamak. Zuhur dengan asar di jamak ta'khir. Tapi tanpa qasar. Makan pagi, makan siang, di jamak di waktu makan malam. Sering ke tuan-tuan? Sering? Kalau gitu apa yang kau rasakan? Kita rasakan juga. Bisa enggak? Kenapa enggak boleh ditanya sama sekali? Bilang iya atau tidak aja enggak boleh. Gitu aja kok repot. Kaum muslimin dan muslimat. Bisa enggak? Mulai hari ini. Ya. Di jamak makan pagi, makan siang, makan malam tanpa qasar.
Maksudnya hari-hari libur terakhir itu hari Selasa, pulang ke rumah kan habis bekal itu, selesai belajar sampai jam 1:30 siang, habis itu pulang menjelang maghrib sampai di rumah, baru makan pagi, makan siang, makan malam. Sanggup tuan-tuan? Ini bukan puasa, kalau puasa sanggup kita, kan ada sahurnya. Sahih? Habis itu berbuka. Ini enggak, tanpa sahur. Itu sering. Makanya ketika saya yang di sini, Pak itu Ustaz Mahbudi paham sekali. Ustaz enggak boleh lapar lagi sekarang. Dulu sering lapar itu. Ma'asyirul kiram. Tidur, Masya Allah, kalau tidur jam 12 terhitung cepat. Khususnya di hari-hari belajar. Tapi kalau di hari-hari biasa, hari ujian, saya tidur lebih awal. Dan bangun juga lebih awal. Jadi tidak boleh lewat jam 12. Tapi hari-hari biasa, 1-2 itu biasa tidur. Nanti jam 4 bangun lagi. Nah tadi entah apa pula sihirnya di sini. Biasanya tanpa alarm pun jam 4 itu sudah melek mata itu. Tapi tadi saya pasang jam 3 kurang 1/4, tidak dengar alarmnya Ustaz. Padahal sekali menjerit, sekali 5 menit. Saya pasang 2. Ini berhenti, ini menjerit. Alhamdulillah, orang ini tak apa pula, tidak bangunkannya. Saya ini lewat, tak dibangunkannya. Nah, baru bangun tadi jam, anak yang tadi embel, jam 4:15. Saya sangat bersedih Ustaz. Jangan-jangan kena hukum saya sebelum. Alhamdulillah pas sampai tadi belum azan. Ini yang saya bilang semalam, saya bilang kesalahan yang tidak berakibat buruk, pelanggaran, jangan dihukum dulu. Ini kesalahan ya, tapi tidak menimbulkan mudarat. Ini para pimpinan harus paham ini. Kadang-kadang kenapa terlambat gitu ya? Enggak, tunggu dulu. Terlambatnya terlambat pergi atau terlambat sholat. Sahih ya? Alhamdulillah. Capek tuan-tuan? Capek? Subhanallah. Capek tidak? Tidak capek juga tidak. Kita teruskan. Baik. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kayaknya masih ngantuk-ngantuk nampaknya. Hah? Sampai di mana tadi, Bang? Yang sampai di mana tadi? Antum lupa? Hah? Nah, ada Imam Malik. Seseorang tak diangkat kecuali diuji. Diuji kesetiaannya, diuji cintanya. Antum lihat Nabi yang bergelar Khalilur Rahman. Siapa Nabi yang bergelar Khalilur Rahman? Hah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa makna Khalil? Para ulama lughah menyebutkan al-khulla yani asyaddu minal mahabbah. Khullah itu lebih dahsyat dari sekedar mahabbah. Sebab kalau mahabbah masih sebagiannya masih ada kaitannya dengan kepentingan. Paham tak? Saya mencintai seseorang karena saya masih membutuhkannya. Ada kepentingan di dalamnya. Tapi kalau qullah, walaupun bermudarat bagi saya tidak akan meninggalkannya. Jadi orang kalau sudah sampai pada al-khullah, yaitu sudah cinta yang tidak lagi hanya bersifatnya kepentingan, itu walaupun seluruhnya merugikan dirinya secara zahir, dia tidak akan berubah. Gimana? Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan masih ingat ya, berapa lama dia baru dapat anak? Berapa lama baru dapat anak? Masya Allah, di atas umur 80 tahun.
Udah tua atau masih muda ya? Hah? Udah tua atau masih muda? Sini. Tidak ada yang umur 80 sini, masih muda. Atau jangan-jangan tua-tua keladi. Masyarakat. Dan dia tak pernah berhenti berdoa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri aku rezeki anak yang saleh. Minta terus. Tidak bosan. Awak seminggu dah berdoa, enggak usahlah, tinggal aja lah. Ini enggak. Sampai umur 80 baru diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah janji terus akan diberi. Kita kalau dikasih janji, HP. Cepat bosan kita kan? Nah, Ibrahim enggak. Orang cinta itu tak pernah bosan. Kalau sudah bosan berarti sudah pudar cintanya. Ya Ustaz? Kalau sudah bosan berarti sudah pudar cintanya. Ibrahim enggak, minta terus. Dan Allah berjanji beri. Tapi kapan? 80 belum juga. Setelah umur 80, Masya Allah dapat anak. Gimana kira-kira kegembiraannya? Penantian yang panjang dan sekarang datang. Subhanallah, Allah uji. Kenapa Allah uji? Ya kalau bahasa ikitinya bahasa ininya logisnya, jangan-jangan Ibrahim dengan datang anak ini, jangan-jangan cintanya pada anak lebih besar daripada cinta kepada Allah Taala. Dan ini kita sering tidak lulus ujian di sini. Sahih? Diperintahkan Allah kita untuk menjadikan anak saleh. Tetapi kita terpikir, kalau masuk pondok anak nanti apa mau dimakan katanya. Dikiranya yang masuk pondok tidak bisa makan, justru yang tamat pondok lah yang banyak makannya. Iya sih. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati, nah akhirnya masukkan yang tidak berpendidikan keagamaan sedikit pun. Yang penting menghasilkan. Ini cinta kita diuji kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apalagi di zaman sekarang. Atau kita tahu bahwa memberikan makan yang haram pada anak berakibat pada kerusakan anak, dan sebelumnya kerusakan kita sebagai suami, sebagai ayah, kerusakan istri kita. Kata Nabi alaihissalam, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru awla bihi. Seluruh daging yang tumbuh dari yang tidak halal, neraka lebih berhak memakannya. Kalau neraka lebih berhak memakannya, anak itu akan berperangai ahli neraka. Disuruh sholat tidak mau, disuruh ngaji tidak mau, disuruh malam di rumah tidak mau, dilarang keluaran tidak mau, disuruh bergaul yang baik tidak mau. Wallahu a'lam. Jangan-jangan salah kita. Kita diuji antara cinta anak memberi apa yang diinginkan, antara bertahan walaupun tak bisa mengabulkan tapi tetap yang halal kita berikan. Diuji. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, anak khalifah, menantu khalifah, keponakan khalifah, ipar khalifah, bertua khalifah. Masya Allah. Ulang ya. Beliau khalifah dan bermertua khalifah, pamannya khalifah, kemudian iparnya khalifah, istrinya anak khalifah. Tetapi setelah beliau yang jadi khalifah, hilang semua kemauan itu. Tahu tidak tuan-tuan mewahnya Umar bin Abdul Aziz? Minyak wanginya terbau dari jarak jauh. Ibu-ibu di Madinah ketika beliau jadi gubernur Madinah
berebut air bekas cucian pakaiannya untuk dijadikan cucian pakaian suami-suami mereka. Kenapa? Air bekas cuciannya itu jadi pewangi. Jadi pewangi. Kalau gitu minyak wanginya tahu tidak tuh harganya? Saya kasih contoh. Ini antum yang biasa beli sebanyak ini berapa? Bilang aja lah, jangan malu-malu, sama gitu kok. Ini juga tidak mahal kok. Ini pun juga dibelikan ini. Ya dibelikan. Bukan saya yang beli. Entah berapa dibelikan saya tidak tahu. Mungkin berapa belinya sih? 50 rial. Berarti sekitar 200 juta. Hah? Enggak ya? 200 juta ya? Enggak. Berapa? 200.000. Murah apa mahal? Hah? Tergantung katanya. Kalau gaji 200.000 sebulan ya mahal ya. Nah, tapi ini murah. Ada yang sebotol itu harganya sampai 5.000. 5.000 berapa? 20 juta lebih. Sebanyak itu. Mahal kan? Subhanallah. Ada pernah sanggup beli, tapi pernah saya dikasih satu oles 3 hari tidak hilang lah. Dapat sabun mandi tidak hilang. Cuma sekali pula dikasihnya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Minyak wanginya. Tapi setelah jadi khalifah, tahu tidak tuan-tuan? Ketika meninggal, anaknya hanya 14 orang. Meninggal 4. Berarti tinggal 13. Anaknya 14, meninggal 4 orang, berarti afwan, salah saya. Anaknya 13, meninggal 4. Ya. Ketika beliau meninggal, panggil anaknya semua. Anaknya sepanggil semua. Kalau ayah ingin, ini kalau soal keinginan ini, ingin melihat kalian orang-orang yang paling kaya, dan saya bisa, karena penghasilan dia sebelum jadi khalifah itu luar biasa banyaknya. Dan ibunya, tahulah tuan-tuan, anak khalifah, maksudnya ibu dari anak-anaknya, anak khalifah. Kalau dia ingin, berapa banyak kekayaannya, hadiah dari ayahnya, hadiah dari suaminya, sebelumnya gubernur Madinah, hadiah daripada pamannya, semuanya bergelimang harta. Tapi setelah jadi khalifah, dia jadikan seluruh harta dan harta istrinya. Kan dia panggil waktu itu, yang kamu ikut saya atau tidak? Sebab kalau ikut saya, sejak saat ini kita tidak istirahat lagi dan tidak bisa menikmati lagi dunia ini. Maksudnya sisi harta benda. Terserah kamu. Kalau kamu mau pisah, saya berikan surat perpisahan. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Karena cinta, setia, dia lebih memilih melepas semua kekayaannya, tapi tak melepas sang kekasih. Berat bagi istri enggak itu ya? Berat enggak ya? Dari asalnya tinggal di rumah gedung, rumah besar, tipe 400, sekarang menjadi tipe 36. Karena apa? Untuk menhijrahkan diri. Kira-kira kalau disuruh istri kita, ada pilih berpisah dengan abang atau berpisah dengan rumah ini, dia pilih yang mana kira-kira? Istri kita ini, malas menjawab ya. Iya, kalau kita mungkin dipilih, kalau gitu abang aja lah pergi, saya tetap di sini. Tapi ini enggak. Dia pilih
saya memilih abang. Walaupun semuanya harus dilepas. Luar biasa setia ya. Ini luar biasa. Anak yang dibesarkan dengan kemewahan duniawi dan dapat suami yang sebenarnya peluang menambah kekayaan diri. Sahih? Seperti yang sering kita lihat dan terjadi di depan mata kita. Semua yang ada kaitan dengan kita mesti menikmati kekuasaan ini. Sahih? Jelas? Kadang tidak patut pun jadi aturan bisa dirubah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Abdul Aziz sebaliknya. Makanya menjelang meninggal dia panggil anak-anaknya. Kalau ayah ingin, bisa ayah jadikan kalian ni gubernur di sini, ni gubernur di sini, wali kota di sini, bisa. Tetapi saya tidak ingin sepeninggal saya. Andainya kalian rusak gara-gara ayah. Oleh sebab itu, ayah ingin pastikan semua yang kalian makan, semua yang kalian pakai halal, bukan hanya sekedar legal. Ada sebagian, Ustaz, kau di sini di masa sekarang jangan tanya halal Ustaz, tapi tanya legal atau tidak. Tahu bedanya legal dengan halal? Tahu bedanya? Tahu beda legal dengan halal? Tidak tahu ya. Bunga bank legal atau halal? Legal. Kenapa legal? Berizin, diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sahih? Jadi makan riba pernah dituntut? Pernah dituntut secara hukum? Dah, berarti legal. Sahih? Antum buka diskotik, legal atau halal? Dah halal ya? Masa iya enggak? Legal. Karena tak bisa dituntut secara hukum positif. Halal? Halal. Antum mengumpulkan orang berbuat maksiat, lalu antum dibayar gara-gara itu, halal. Tapi legal tak? Legal. Sahih? Iya. Antum jumpa anak gadis di bandara, lalu langsung duduk di sampingnya. Legal? Legal? Legal. Buktinya tidak ada yang menegur. Kalau kita tegur, dilaporkan. Halal? Halal? Tidak. Itu yang bilang. Oh, zaman sekarang yang tanya halal Ustaz, ayah kita hidup, tapi tanya legal. Makanya ketika kita menetapkan suatu keputusan, kita bukan pertimbangannya legal saja, bebas diperiksa oleh pemeriksa keuangan, BPK misalnya, KPK misalnya, atau apalagi namanya, Timtas Tipikor masih ada ya, dan sebagainya. Tapi harus juga halal atau tidak. Maka kata Umar Abdul Aziz, saya pastikan semua yang ayah beri halal dan legal. Karena dulu di dalam hukum Islam baru dianggap legal bila halal. Cuman karena kita tidak berhukumkan Islam, maka ada kalimat legal dan halal. Yang halal pun kadang-kadang dipermasalahkan juga. Dulu label halal bermerek MUI, sekarang label halal bermerek wayang. Lihat merek halalnya, mereknya wayang. Sampai ke situ kita, subhanallah. Dulu MUI, karena memang mereka hak fatwa itu pada MUI. Sahih? Nah, hak fatwa pada MUI, tapi diambil alih supaya bisa diwayangkan. Allah musta'an. Ini gara-gara debat wayang lama pula kemarin ya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ayah pastikan semua yang kalian makan dan kalian pakai, kalian diami halal. Nah, dan yang manisnya ketika dia katakan,
kalau seandainya kalian rusak setelah ayah tak ingin jadi penyebabnya. Karena makanan yang tidak halal, pakaian yang tidak halal, rumah yang tidak halal, gizi yang tidak halal. Kenapa? Tidak ada doa yang makbul gara-gara itu. Sahih? Dalam hadis sebutkan seseorang yang musafir, anna rajula yutilu safar ash'atha aghbar, lama musafir, pada musafir doa mustajab. Kemudian tampilan kusut masai, kain penuh debu, ini juga keadaan yang orang dalam keadaan sulit, juga dikabulkan doa. Amma yujibul muttarra iza da'ah, ma'asyiral kiram. Kemudian mengangkat tangannya, ya Rab, ya Rab. Apa katanya? Astagfirullah. Wa yaqulu min haram wa yashrabu min haram wa ghuzziya bil haram anna yustajab lah. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Makannya haram, minumnya haram, gizi yang menumbuhkannya haram. Macam mana mau dikabulkan? Oleh itu ayat tak ingin kalau kalian rusak, ayat penyebabnya. Kalau wa in kuntum salihin, kalau seandainya kalian nanti saleh, kalau seandainya kalian saleh, saya tidak perlu khawatir, sebab Allah yang akan mengurus kalian. Allah yang akan mengurus kalian. Lalu dia baca ayat, inna waliyallah allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Wali saya, pengurus saya adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab. Masya Allah. Yang ngurus saya Allah yang telah menurunkan kitab. Berarti kalau kitab ini dilaksanakan, sunnah ini ditegakkan, maka takkan jauh dari kemakmuran. Tidak jauh dari kemakmuran, pasti makmur. Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, kami buka keberkahan yang turun dari langit dan yang tumbuh dari bumi. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat. Makanya keadaan aman. Sering tak terjadi pembunuhan di zaman Nabi? Jarang. Bukan tidak ada, mesti ada. Sering tak terjadi perzinahan di zaman Nabi? Jarang. Walaupun ada. Sering terjadi kezaliman dengan Nabi di zaman Nabi? Tidak pernah ada kezaliman. Ada, tapi jarang. Ada tak kesenjangan sosial yang tinggi antara kaya dan miskin zaman Nabi? Tidak. Tidak ada kesenjangan. Makanya tercatat generasi emas dan terbaik umat ini adalah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya masa keemasan Islam itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan abad ketiga seperti kata para ahli sejarah, sebagai terpengaruh oleh karena banyaknya tulisan dan keilmuan di mana satu bidang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk zaman ini yang serius beriman dan bertakwa menjalankan Al-Quran dan Sunnah Nabi, Allah perlihatkan pula di mana dunia yang hari ini yang melaksanakan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dasar negaranya. Di mana? Di Arab Saudi. Gimana Arab Saudi sekarang? Makmur atau tidak? Apa buktinya? Apa buktinya? Orang miskin pun punya mobil. Orang miskin pun punya mobil. Kalau orang kita? Allah musta'an. Kalau tuan-tuan nak tahu perbandingannya, untuk Masjidil Haram saja listrik per bulannya hanya sekitar 76 miliar sebulan.
Masjid Bukit Indah Sukajadi, uang listrik sebulan berapa miliar? Nah, tidak usah jauh-jauh. Masjid Istiqlal kita di Jakarta, masjid terbesar di Asia Tenggara, berapa uang listrik sebulan? Hanya 300 juta. Dengan kota impak ada di setiap sudutnya, sah? Kadang-kadang sedang khutbah pun kota impak berjalan. Ma'asyiral kiram, itu pun sering juga nunggak katanya. Kira-kira kalau orang Indonesia yang ngurus Masjidil Haram, lancar enggak listriknya? Hah? Kira-kira aja lah, lancar enggak ya? Yang 300 juta aja payah, apalagi 76 miliar. Di mana mereka? Tanah kering, padang sahara, hujan jarang. Sahih? Nah, wilayahnya luas, tetapi dapat predikat negeri teraman di dunia. Sejak kapan? Sejak Al-Quran dan Sunnah menjadi undang-undang dasar. Makanya saya heran kalau ada sebagian kita kaum muslimin senang dengan Saudi berusaha, senang dengan Saudi bermasalah, senang Saudi dibenci. Sampai ada yang bilang kalau ikut Wahabi, wih, banyak zombie-zombie. Masya Allah. Tuan-tuan lihat enggak di televisi setiap hari? Kan Masjidil Haram, Masjid Nabawi 24 jam siarannya ya. Iya, setiap sudutnya ditengokkan. Pernah nengok orang lari sana, lari sini karena ada zombie? Hah? Ada enggak? Diisukan, kalau tidak sepaham dengan mereka pasti dikucilkan. Ada enggak tuan-tuan pernah dipilah gara-gara non-Wahabi masuk pintu kiri, yang Wahabi masuk pintu kanan? Ada? Tak pernah kami sana dosa. Yang pernah saya tanya, ada? Alhamdulillah tidak. Mereka mengafirkan semua yang tidak sepaham dengan mereka. Saya tanya, orang kafir boleh masuk tanah haram? Ada? Ada enggak? Ada enggak waktu pemeriksaan? Anda Wahabi? Masuk. Kalau enggak Wahabi? Wih, jauhlah. Kalau enggak Wahabi, masuk jalur kiri. Ghairul muslimin. Ada tulisannya menjelang masuk pintu gerbang Madinah atau ke Mekah, tariqu ghairil muslimin. Pernah tuan-tuan disuruh ke jalan ghairul tariqul muslimin? Pernah? Nah, Ustaz, pernah ditanya Wahabi itu bukan enggak? Enggak pernah juga ya? Alhamdulillah. Berarti ini isu yang tidak benar, subuhat yang berbahaya. Katanya nak menyatukan Islam, tapi justru memecah belah Islam. Yang dikatakan isu dan subuhat dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Anti mazhab. Masya Allah. Saya 15 tahun belajar di Madinah, di negeri yang diperintah oleh yang tuan-tuan sebut dengan Wahabi itu. Alhamdulillah, buku fikih mereka kami yang kami pelajari seluruh mazhab. Bahkan mazhab Syiah pun kami pelajari. Ya, di sela-sela ya kitab Imam Asy-Syaukani kan di situ banyak mengutip mazhab Syiah, Zaidiyah, Hadawiyah. Kami pelajari. Kalau anti mazhab dibakar itu kitab. Bukan anti mazhab, tapi kita diajarkan tidak fanatik buta terhadap mazhab benar. Walaupun mazhab resminya mazhab Hambali, secara hukum positif, qadi, mahkamah, hakim memutuskan berdasarkan mazhab Hambali. Tapi kalau kajian ilmiah bebas, amalan keseharian bebas. Nak ikut Syafi'i masih Ahlus Sunnah, ikut Hambali tetap Ahlus Sunnah, nak ikut Maliki Ahlus Sunnah, ikut Abu Hanifah Ahlus Sunnah. Tidak, mereka pernah perang gara-gara berbeda mazhab di waktu sana. Walhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dengan menegakkan Al-Quran dan Sunnah, maka makmur dan aman negerinya, yang tidak didapatkan oleh mereka-mereka yang masih enggan untuk, walaupun negerinya kaum muslimin. Coba lihat
negeri yang paling tidak aman di sana, negeri yang Al-Quran dan Sunnah atau negeri yang tak pakai Quran dan Sunnah? Hah? Mesir aman? Mesir aman? Enggak. Selalu terjadi huru-hara, pemberontakan, demo dan sebagainya, pelarangan kegiatan keislaman ini dan itu. Irak aman? Enggak. Iran aman? Enggak. Apa lagi? Tunisia aman? Enggak. Tapi mereka menikmati keamanan itu. Standar PBB yang menilai, Badan Kriminologi Dunia, menempatkan Arab Saudi sebagai negeri paling aman. Dan juga menempatkan manusia paling pemurah pula, Masya Allah. Jadi kalau sudah bertemu sifat paling pemurah, pasti aman dunia. Nah, kembali kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, diuji kesetiaannya, kesetiaan keluarganya, anak-anaknya. Subhanallah, tidak satu pun anaknya yang memberontak kepada ayahnya. Masya Allah, anak banyak, tapi semuanya patuh dan taat. Kenapa? Jelas halalnya yang diberikan kepadanya. Ujian kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya kalian saleh nanti, ayah tidak khawatir meninggalkan kalian. Orang saleh itu tak pernah kesulitan, walaupun orang lain melihat dia sulit. Tak pernah merasa miskin, walaupun zahirnya orang miskin. Maka lahir di antara anak Umar bin Abdul Aziz. Tahu tak tuan-tuan berapa warisan yang ditinggalkan? Laki-laki dapat setengah dinar. Setengah dinar itu berapa tuh Ustaz? Dinar berapa sekarang? 6 juta lebih ya? 6 juta 500. Setengah dinar? 3 juta 250. Itu warisan untuk anak laki-lakinya. Banyak tuh. Antum kalau seandainya dapat warisan dari ayah sebanyak itu, kira-kira komentarnya? Tidak pandai jadi ayah. Tidak pandai jadi ayah. Allah Ustaz, kaya pula ayahnya, tapi tidak benar pendidikannya. Bilo mati ayahnya lagi katanya. Didoakan pula ayahnya cepat mati. Nasallallahu alaihi afiyah. Ma'asyarul kiram. Nah, anak perempuan seperempat, separuh itu pula. Tapi sejarah mencatat mati kelaparan anak-anaknya. Tidak. Bahkan di antara anak beliau ada yang berinfak kuda perang hampir 1000 ekor. Kuda perang Ustaz, mahal apa murah? Mana mahal, bendi apa kuda perang? Kuda bendi, kuda perang. Anak pernah baca kuda Pak Prabowo itu harganya berapa? 1,7 miliar seekor. Benar nak? Saya tidak punya akses untuk klarifikasi. Ya. Ini sebelum beliau jadi presiden. Jangan curiga pula. Ini sebelum jadi presiden. Udah lama saya baca. Bisa saya lupa. 1,7 miliar. Kalau 950 ekor dia infakkan fisabilillah, kira-kira kekayaannya berapa ya? Hanya dari 2 atau 3 juta rupiah. Lihat, anaknya sedih, menyumpah ayahnya. Nah, inilah kesetiaan yang teruji. Kalau tadi Nabi Ibrahim dapat anaknya, diuji untuk apa? Meninggalkannya di padang Sahara yang tidak berpenghuni, tidak ada sumber kehidupan. Tapi karena ini perintah Allah, ujian kesetiaan dan cintanya, Ibrahim harus laksanakan. Berat. Awak ninggalkan bini sepekan aja di rumah ber-AC, freezer 5 dalam rumah, semuanya serba lengkap, ditinggalkan duit sekian juta, tiap hari nelpon terus itu ya. Udah makan sayang ya. Ini masih cinta, makan sayang. Sebanyak itu makanan hanya makan lagi. Kenapa? Khawatir. Jangan lupa tutup pintu ya. Khawatir. Jangan lupa. Ini enggak di tempat tidak ada orang, tidak ada barang, tidak ada air. Tapi karena perintah Allah,
Nah sang istri langsung minta cerai. Abang ni tak pandai jadi suami, menyia-nyiakan kami di sini. Enggak, dia tanya, Ibrahim, Allahu amarak, ini perintah Allah? Kata Ibrahim, iya. Masya Allah, jawaban kesetiaan. Kalau Allah yang suruh, jangan khawatir, Allah tak akan menyia-nyiakan kita. La yudayyi'an Allah, Allah tak akan sia-siakan. Mati kelaparan Hajar, padahal air enggak ada, makanan enggak punya, orang enggak ada di situ, mati mereka? Enggak. Justru dengan izin Allah, kemudian mereka sabar dan setia, menjadi kalau istilah sekarang ini apa namanya, apa namanya, yang memulai tinggal di situ, apa istilahnya, perintis ya, perintis kota Mekah. Antum tahulah sendiri, sampai akhirnya Makkah hari ini menjadi tanah termahal di dunia. Tanah termahal di dunia. Hajar perintisnya, Ismail perintisnya, Ibrahim perintisnya. Sehingga semua jejak kebaikan yang berlaku hari ini, orang pergi haji, pergi umrah, tawaf, sa'i, wukuf, itikaf di Masjidil Haram, bahkan amal-amal haji dan umrah, semuanya mengingatkan, mengekalkan pengorbanan dan kesetiaan yang dilakukan oleh Ibrahim, Hajar dan Ismail, mengalir pahalanya. Setia itu berat, tetapi menyenangkan. Oleh sebab itu setia selalu ya. Allah tahu Ibrahim tidak berubah cintanya, tapi tolong buktikan. Jadi kalau antum nanti diuji sama Allah, bukan Allah nggak tahu, cuman tolong bukti. Sebab setiap ada ujian pasti naik kelas, sah? Ya, dari eselon 1 ke eselon 2. Terbalik ya? Wih, mana yang lebih duluan? Eselon 1 atau eselon 2? Enggak pernah ya. Eselon 4, kemudian naik 3 naik jadi 2 naik 1. Ada asesmennya, ada ujiannya. Ada ujiannya. Di antara mata materi ujiannya adalah kesetiaan. Sahih? Loyalitas. Orang yang akan mengangkat kita tahu kita ini berprestasi. Justru karena berprestasi diberikan ujian. Sahih? Nah, anak kita nak lulus sekolah, guru tahu enggak anak ini pintar? Tahu kan? Tapi buktikan, ujian dulu. Jadi orang akan terangkat kalau diuji. Maka cinta akan semakin melekat setelah diuji. Oleh sebab itu jangan bersedih ketika diuji. Dan jangan pula merasa senang tidak ada ujian. Antum kalau ada ujian tidak berkembang, tidak statis. Makanya gol yang indah kalau ada tantangan. Kalau sempat kiper nggak ada di situ, atau main nggak pakai kiper, indah golnya. Nggak ada backnya, indah golnya. Atau main sendiri aja, indah golnya, enggak. Baru indah golnya setelah berkelin. Kemudian diiring, kemudian kena diving, kena tackle, semuanya. Habis itu gol. Wih, masalah gol terindah di turnamen ini. Sahih? Jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas, kita cukup sampai di sini. Ya, kalau sudah jelas seperti ini. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah, tolong jangan dicatat. Yang benar, silakan diikuti dan disampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan kebaikan ini berantai dan dapat kita pahala menunjukkan jalan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.